Palapa TV, jumpa lagi bareng Jarman beserta tim. Yang mana pada kesempatan kali ini Minggu 10 Maret 2024 bertepat di Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Salah satu keluarga besar Paguyuban Ider Jagat Buana Nusantara melakukan silaturahmi sekaligus musyawarah perihal program kerja Dewan Pengurus Pusat. Seperti apa kegiatan liputannya? Tetap ikuti terus Jarman beserta tim Palapa TV. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan sesama. Dan interaksi inilah yang kemudian membentuk kelompok sosial. Individu di dalam suatu kelompok berkomunikasi, bekerja sama dan bergaul dengan individu lainnya. Biasanya suatu kelompok terbentuk karena adanya kesamaan atau tujuan yang ingin dicapai, atau seperti halnya paguyuban merupakan suatu perkumpulan yang bersifat kekeluargaan dan didirikan orang-orang yang sefaham untuk membina persatuan di antara para pengurus dan anggotanya. Seperti yang dilakukan oleh salah satu paguyuban Ider Jagat Buana Nusantara dengan nomor SK Menkumham nomor AHU 00011503 Ampere H0107 tahun 2023 yang bersekretariat DPP di Jalan Raya Kemang Calobak RT 03 RW 07 Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu 10 Maret 2024 melakukan kegiatan silaturahmi dan musyawarah program kerja Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Ider Jagat Buana Nusantara yang bertempat di kediaman rumah Ketua Umum yakni Bapak Haji Herman Rahman. Adapun visi dan misi Ider Jagat Buana Nusantara adalah sebagai sarana atau wadah berkomunikasi dan bersilaturahmi tanpa batas dengan tanpa mengesampingkan warna kulit, suku, ras, bendera ataupun agama dalam membangun hubungan persaudaraan antar sesama, guna menghimpun semua golongan atau kalangan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia dengan Bhinneka Tunggal Ika. Hadir pada acara tersebut beberapa dari wilayah perwakilan wilayah atau zona yang tergabung dalam kepengurusan Ider Jagat Buana Nusantara untuk sama-sama menyatukan kesamaan apa yang dimaksud dengan program kerja ke depan serta untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi seutuhnya antara jajaran pengurus dan anggota. Bapak Haji Herman Rahman selaku Ketua Umum Ider Jagat Buana Nusantara mengucapkan terima kasih kepada semua para jajaran pengurus dan anggota atas terselenggaranya acara ini. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dalam memperluas jaringan dan potensi demi kebermanfaatan bersama. Serta permohonan maaf apabila ada hal yang kurang berkenan pada acara hari ini. Ridwan Febi selaku Sekretaris Umum menambahkan bahwa
Agenda hari ini dalam rangka silaturahmi menjelang bulan suci Ramadan dan menyampaikan maksud dan tujuan program kerja pengurus pusat ke depan. Semata guna dan untuk perbaikan keluarga besar Ider Jagat Buana Nusantara agar apa yang ada dalam program kerja menjadikan keberpihakan kita semua. Kami selaku pengurus pusat akan terus berupaya dalam hal kebaikan serta menjalin komunikasi yang baik dengan pihak lain. Untuk menyatukan apa yang dimaksud dengan isi dari visi misi Ider Jagat Buana Nusantara dan tentunya kami selaku pengurus pusat mengakui masih banyak kekurangan dan keterbatasannya. Tetapi kami yakin dan percaya dengan adanya dukungan dari semua pihak serta anggota dapat mengimplementasikan untuk pencapaian tujuan bersama dalam hal kebaikan. Jaman beserta Ade Tegang Palapa TV mengabarkan langsung dari lokasi. Kami ucapkan kepada rombongan Ketua Umum Dewan Pembina Pusat Bapak Herman Rahman beserta Pak Sekjen, salam hormat dari kami beserta jajaran. Pak, izin sebelah sini Pak. Silakan. Pak Kiai Wilujeng Sumbing, satu kehormatan bisa ketemu di sini. Dewan Pembina Pusat Bapak Herman Rahman beserta Pak Sekjen, salam hormat dari kami beserta jajaran Ider. Pak, izin sebelah sini Pak. Silakan bisa ketemu di sini, kumpul ngariung bersama keluarga Ider Jagat Buana Nusantara. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang keras Pak. Sekali lagi mohon izin. Ta'ala wa barakatuh. Agenda acara silaturahmi Dewan Pembina Pusat beserta staf dengan para ketua zona beserta jajaran untuk saling mengenal satu sama lainnya, bersilaturahmi. Pak Amprok Jongho urang teh dulur di mana Om? Ya dulur dari rangkaian Nabi Adam alaihissalam. Kewajiban kita sebagai umat manusia seyogyanya mempertahankan nilai-nilai silaturahmi. Dengan dasar pertimbangan tadi, akhirnya paguyuban Ider Jagat Buana Nusantara dan susunan agenda kegiatan untuk hari ini. Marilah kita sama-sama amin. Siap. Izin saya membacakan mata rantai kegiatan agenda untuk hari ini. Yang pertama diawali dengan pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan yang pertama oleh Ketua Umum Bapak Herman Rahman. Selanjutnya dilanjutkan dengan pemaparan pidato kedua oleh Bapak Sekjen, Bapak Ridwan Febi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku.
cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin mohon duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terhormat Bapak-bapak, jajaran-jajaran anggota DPP Paguyuban Iderjagat Buana Nusantara, sareng menyampaikan berterima kasih atas kehadirannya bapak-bapak maupun ibu-ibu ke tempat kediaman saya di sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menerima saya sebagai Ketua Umum Paguyuban Iderjagat Buana Nusantara. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu berkenan hadir di tempat kediaman. Semoga semua sehat, semoga semua berkah. Dan saya mohon kepada bapak-bapak, apabila cara penyampaian saya kurang berkenan dan ada kesalahannya, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya mohon maaf. Lahirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, di awal yang saya hormati dan saya patut banggakan pada Bapak Ketua Umum Paguyuban Iderjagat Buana Nusantara, yaitu Bapak Haji Herman. Yang saya hormati Bapak Dewan Pembina yang mewakili yang hadir, dan yang saya hormati Bapak Dewan Penasehat yang alhamdulillah jauh-jauh dari negara Jasingaya, Pak Haji Tatang, alhamdulillah berkat kecintaannya terhadap Paguyuban Iderjagat Buana Nusantara ini, beliau menyisihkan waktunya untuk bisa hadir, alhamdulillah. Dan yang saya hormati pula para Dewan Penasehat, Bapak Hasan Kamal, Bapak Abah Tarma, dan jajaran yang lainnya yang mewakili. Dan yang saya hormati seluruh jajaran Dewan Pengurus Pusat Paguyuban Iderjagat Buana Nusantara, baik yang hadir ataupun yang belum hadir. Dan yang saya hormati
dan patut saya banggakan juga adalah para pengurus zona di kecamatan masing-masing yang ada di wilayah Kabupaten Bogor khususnya dan umumnya yang ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, saya apresiasi yang cukup besar kepada para pengurus zona yang walaupun baru kemarin sore kita bentuk dan kita sahkan melalui legalitas formal. Alhamdulillah, dengan hadirnya para pengurus zona ke sini memenuhi undangan kami dari Dewan Pengurus Pusat, itu merupakan kecintaannya terhadap Paguyuban Idir-Jagat Buana Nusantara. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa pula yang kami hormati Ibu Sri Kandi DPP, Ibu Irmawati Sudrajat, dan yang saya hormati pula Ketua Harian Sri Kandi, Ibu Dede Setiawati beserta jajaran yang alhamdulillah mereka juga sangat berkontribusi dengan baik dari kemarin tidak pulang demi untuk tercapainya kegiatan hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan. Dan yang saya hormati pula seluruh jajaran pengurus pusat, baik dari mulai ketua bidang, ketua divisi beserta anggota-anggotanya. Alhamdulillah sudah hadir semua, alhamdulillah memenuhi undangan kami juga. Yang mudah-mudahan apapun yang diperbuat oleh seluruh jajaran Dewan Pengurus Pusat melahirkan sebuah keberkahan dan nilai yang bagus untuk kemajuan dan perkembangan Paguyuban Idir-Jagat khususnya di Kabupaten Bogor, umumnya di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, tolong ini mic ya, mic itu ehonya terlalu besar, jadi mantul. Dari mulai penjamuan ataupun segala sesuatunya tidak sesuai dengan harapan, kami mohon dimaklum dan mohon dimaafkan karena memang kegiatan ini sangat mendadak ya, sangat dadakan, dan itu tidak membuat kita jelek. Mudah-mudahan ini adalah suatu keberkahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sering berkomunikasi dengan rekan-rekan teman-teman semua, baik yang sudah masuk ke Paguyuban Idir-Jagat ataupun yang masih dalam konteks pengiriman data. Beliau bertanya, dulu memang benar pada tahun 2002, tepatnya tanggal 20 November kita membentuk Paguyuban Idir-Jagat Indonesia. Ya, Paguyuban Idir-Jagat Indonesia itu benar adanya, sudah kita bentuk waktu itu pada tahun 2022 dan berkembang sehingga mendapatkan legalitas formal dari Idir-Jagat Indonesia. Ini perlu saya sampaikan nih kepada rekan-rekan, takut ada informasi simpang siur. Hari ini kita tuntaskan semuanya. Dulu kita sama yang membentuk, termasuk saya adalah pencetus, Abah Dharma, Abah Boin. Dan juga ini walaupun wajah baru, ini salah satu memang pencetus juga, pembentuk pendeklarasi untuk Paguyuban Idir-Jagat pada waktu itu. Jadi tidak ada orang lama ataupun tidak ada orang baru. Memang orang itu yang awalnya membentuk Paguyuban Aliansi Idir-Jagat Indonesia. Terus banyak istilahnya informasi yang masuk ke saya. Kedua, kumaha cenah eta nya aliansi nya Paguyuban, kumaha ieu? Naon ieu? Apakah ada perpecahan kah dari Idir-Jagat? Apakah tidak ada? Saya jelaskan.
Dulu itu ya, paguyuban, kita juga bentuk dulu paguyuban bentuknya. Keluarga besar Ider Jagat. Keluarga besar Ider Jagat itu bentuknya paguyuban. Namun karena memang tidak ada sinkronisasi, tidak ada istilahnya kesepahaman, sehingga keluarga besar Ider Jagat itu dirubah dengan sendirinya menjadi sebuah aliansi Ider Jagat Indonesia yang sekarang kami tinggalkan. Kenapa kami tinggalkan? Ini harus tahu, takut ada informasi simpang siur. Ketika kami membentuk, ketika kami mendirikan, otomatis ketika memang istilahnya organ tersebut tidak sesuai dengan target dan sasaran organisasi, udah pasti dong. Karena kami yang merasa memutuskan, kami yang merasa membentuk, oleh karena itu kami tinggalkan. Tidak kami bubarkan, tapi biarkan mereka untuk hidup, biarkan mereka untuk berkembang dengan cara mereka sendiri. Akhirnya saya istilah musyawarah kembali dengan Abah Dharma, dengan Abah Boin, berikut dengan Ketua Umum, saya berbicara kembali, Pak Ketun, sayang, karena Ider Jagat ini bukan hanya sebuah organisasi, bukan hanya sebuah nama organisasi, tapi Ider Jagat ini adalah bernuansa rohani, ada nuansa ruh yang masuk di dalamnya. Ketika memang kita kembangkan, kita ucapkan yang namanya Ider Jagat, pasti itu mengandung unsur gaib yang mau tidak mau tidak akan kita perlihatkan. Karena yang namanya gaib saya juga tidak tahu. Yang jelas nama Ider Jagat itu adalah suci, Ider Jagat itu adalah bersih. Tergantung kita berarti raganya yang akan menciptakan sedemikian mungkin untuk tujuan-tujuan Ider Jagat ke depan. Ketika memang tujuan Ider Jagat tidak sesuai dengan apa yang istilahnya harus dijalankan atau harus menjadi target dan sasaran organisasi, nah apalagi tidak sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, nah itu akan tersisih dengan sendirinya. Mempunyai ketua umum yang sangat-sangat mencintai terhadap nama Ider Jagat tersebut. Ketua umum dari dulu diajak oleh siapapun, oleh Pak Yapto, ketua umum daripada Pemuda Pancasila pun tidak mau dia untuk hidup di organisasi, khususnya di Kabupaten Tegal, umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Nah, itulah input daripada Ider Jagat. Slogan itu ketika dilontarkan oleh seseorang pasti jiwanya menggema, pantang mundur maju terus. Bukan kita merasa jago, tapi itulah slogan yang asli daripada Ider Jagat. Kenapa berbicara pantang mundur maju terus? Ketika kita berbuat sesuatu, ketika kita berbuat kebaikan, ketika kita punya tujuan yang bagus, jangan mundur, jangan pantang. Artinya pantang mundur, maju terus, jangan pernah mundur, seperti itu. Jadi itu untuk kebaikan, bukan untuk arogan ataupun radikal, bukan. Itu tujuan yang mulia yang keluar daripada ruhaninya Ider Jagat itu sendiri. Karena tadi saya katakan bahwa Ider Jagat ini bukan hanya sebuah nama, bukan hanya sebuah nama organisasi, tapi Ider Jagat ini adalah tapak tilas kepala leluhur yang tidak akan ada kita kalau tidak ada mereka, yang tidak akan ramai alam dunia jika Sudama lamun lawan maranehna panmurun istilahnya istilah disebut sepuh banyaknya, lamun jika Sunda anu disebut sepuh mah para wali, para istilahnya para ulama, pan lain tampil doang, tapi nu tampil nak tah anu urang perlu diperhatikan. Nah, tah eta kaluar nanti eta nek ngomong ka dieu ka ditu tetep kaluar nanti nu eta. Teu nyaho ngaran nu aslina loba heula, tapi ciki ego teh mah abdi terang ge. Cukup eta mah kita pribadi-pribadi yang tahu. Ider Jagat punya kita, Ider Jagat nu aing cik asar sudah teh mah ulah dibejakeun nu sasaha. Tapi cik diri urang kabeh anu merasa anggota Ider Jagat jangan berbicara Ider Jagat nu saha anu aing cik urang. Jadi ulah berbicara nu batur, berarti lamun cik anggota teh Ider Jagat nu saha nu aing, berarti nu urang nu kabehan. Karena nama Ider Jagat ini sudah menjadi sebuah organisasi yang harus dicintai, yang harus dikembangkan, yang harus membuat kemaslahatan untuk seluruh umat manusia, seperti itu. Jadi yang ditanyakan Ider Jagat bisa nu aing, kudu ngomong kita tak kabehan Ider Jagat nu aing, supaya jiwanya itu tersentuh.
jiwanya itu lahir, jiwanya itu hidup karena merasa memiliki, merasa mencintai. Ketika kita sudah merasa mencintai dan memiliki terhadap suatu badan atau suatu organ, sudah pasti apapun akan kita perbuat. Jangan tuan waktu, darah saya siap mengalir untuk Ider Jagat. Jangan pun waktu, jangan pun tenaga, darah sekalipun saya bisa korbankan untuk organisasi ini. Seperti itu. Itu harus melekat di seluruh anggota, itu harus melekat di seluruh pengurus. Kalau kita ingin besar, marilah kita jalin silaturahmi ini melalui wadah Ider Jagat Buana Nusantara. Yang kedua, para hadirin yang saya hormati, di Ider Jagat itu untuk sekarang ada istilahnya, ada mindset yang luar biasa karena kita menciptakan bukan hanya sekedar organisasi ini untuk alat saja, Pak Haji Tatang mah ladang silaturahmi doang, ayo organisasi mah, tapi tetap nungarana orang hidup di organisasi, hiji kudu usaha, dua kudu ngamajukeun ekonomi, khususnya ekonomi keluarga. Nah, yang kedua, makanya kita undang sekarang sekaligus silaturahmi, sekaligus kita mengadakan rapat kerja untuk Dewan Pengurus Pusat untuk ke depan. Seperti apa nanti Ider Jagat ke depan, akan dibentuk seperti apa, akan tujuannya akan kemana, sasarannya akan kemana, targetnya mana. Nah, di sini kita nanti bersama Kang Herlan untuk pemaparan itu. Saya lebih simpelnya bahwa kita di Ider Jagat sebagian mungkin untuk menyiapkan wadah. Itu untuk siapa? Untuk kita semua, baik anggota, baik pengurus ataupun DPP, itu untuk kita semua. Silahkan gunakan wadah itu ketika memang kita ada potensi yang harus digali, potensi yang harus dikembangkan, silahkan itu. Dan rencana yang kedua sekarang, betul Pak Ketum, kita lagi mencanangkan yayasan supaya kita punya akses ke atas. Kemarin alhamdulillah walaupun seperti ini, Pak Ketum ternyata relasinya luar biasa. Dan sudah ada 8 pengurus berarti di Kecamatan Bogor, 8 pengurus kecamatan. Berarti 24, berarti 26 ya. Berarti hari ini sampai hari ini kita membentuk Paguyuban Buana Nusantara dari tanggal 3 November kembali 2023 sampai hari ini baru 5 bulan ya, kurang lebih 5 bulan, tapi alhamdulillah sudah hampir sampai hari ini 26 kecamatan yang sudah kita SK-kan, alhamdulillah. Bahkan istilahnya garis besar daripada Paguyuban Ider Jagat Buana Nusantara. Selanjutnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pula karena mengingat 2 hari lagi kita ya nggak tahu nih, ada hari Senin, ada yang hari Selasa puasa ya, kita menjalankan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita hari ini, mudah-mudahan awal Ramadan kita saling memaafkan. Mudah-mudahan ke depan Paguyuban Ider Jagat Buana Nusantara bisa lebih baik dan lebih berkembang di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mangga Pak. Silakan gabung. Mangga. Saya ucapkan melengkapi arahan dari Pak Sekjen bahwa Paguyuban Ider Jagat Buana Nusantara ini sudah mengantongi legalisasi formal dari SK Kemenkum AHU 000 tahun 2023, dan itu Paguyuban, perizinan Paguyuban dari Kemenhumkam. Terus kalau untuk PT pun sudah, alhamdulillah sudah diaktakan melalui akta notaris di Sentul tempo hari. Paparan mau dibawa kemana sih ini Paguyuban ini ke depan, arahnya kemana? Kan orang-orang mah bingung gitu loh. Kata Rasulullah SAW, barangkali perkenan kepada Pak ahlinya Bapak Herlan untuk bisa memberikan arahan petunjuk ya Haji Tatang untuk berkenan memberikan kata sambutan
nanti dilanjutkan dengan prosesi Haji Tatang. Mangga Pak. Barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ketum saya 3 mobil dari Jasinga. Saya Tatak Rahmat. Pemilih Jasinga mah pada mengan teu aya mongtos 27 tahun Ketua DKM Masjid Nurul Faizin. Kami pernah Baitul Faizin. Peribadas kenalkan dari Jasinga, Kabaron sudah tidak biruk lagi pengurus DPP. Ada Bapak Rahmat atau Pak Atum ini. Alhamdulillah beliau Ketua Gerindra di Jasinga sekaligus Ketua Paguyuban para wartawan di Bogor Barat. Banyak yang kenal Akel, Abah Ciomas. Bapak-bapak, saudara, ibu-ibu, mohon maaf tadi disebut hiji-hiji hampurannya. Ampunten. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi kita diberikan pahala oleh Allah. Salam semoga Allah mencurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Mukadimah tadi pembawa acara Nabi Adam, ketum Rumaos, tapi kami bergembira sekali, luar biasa. Silaturahmi dibimbing dibina seperti ini luar biasa. Ini barokah. Alhamdulillah. Magi pribadi dan nuti payun cenah dewan penasehat nuti payun diobrol berkupendi nu aya lagi cenah dewan penasehat mangga mung seseuna nyebana ka abdi mana sekjen kudu usaha kudu di dunia hayang baik selamat di dunia wal akhirah. Aya 2 syarat dasar Allah dina Al-Qur'an. Jadi kudu dipilari seberapa sakedap deui tanggal 20 diumum. Kawan mah urang doakeun sing sabar. Sebab hidup pikir kehidupan orang dari anggota untuk anggota itu yang pokok. Yang kedua, saya ngajak secara pribadi lamun gering dan naon teu sawu tapi kodoa lamun di perjalanan teu sawiya astagfiruna bil ashar sallallahu seueur yeun izin ketum bade nyereskeun Nabi Adam. Allah berkata Al-Baqarah 30 wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bebeja ke malaikat treknya khalifah Adam. Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ketum ini khalifah juga. Urang khalifah itu merupakan khalifah. Dijawab oleh malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasbiqu dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa membuat khalifah tukang rusak, tukang perbunuhan, sedangkan kami bertasbih memuji nama-namamu. Kata malaikat protes. Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha tahu daripada kamu tidak maha tahu. Jadi seluruh makhluk itu termasuk malaikat dikatakan terbatas, apalagi kita manusia. Kita lanjutkan 30 itu, kita ini dibuat lemah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku ciptakan manusia ini lemah. Ditambahin lagi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada 2 yang dipastikan oleh Allah kepada manusia, perilaku karatak-karatak di alam pikiran dan hati, fujuraha yang salah, wa taqwaha yang benar. Itu fitrah manusia. Jadi di alam dunia teu aya jalmi anu suci. Adam ge kantos ngalanggar, yaitu pohon sajarah kholdi. Lalu ayat berikutnya 31, Allah memerintahkan memberikan ilmu pengetahuan langsung kepada Adam. Wa Adam asmakullah summa aradhum alal malaikati faqala anbiuni bi asma'iha ulai kuntum shadiqin. Adam diajarkeun mun cek bahasa Jasinga mah Adam di surga nikmati buah-buahan da mangga
Aduh, Mas, apunten, bisa ngacacang kadi itunya juga di apunten. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Umi waktos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa bernafas, masih bisa berjalan dan bersilaturahim, bertatap muka, bertemu wajah yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak pernah bertemu dan menjadi saudara, diikat oleh organisasi kita, yaitu Paguyuban Idir Jagat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa taat menjalankan syariatnya sampai akhir zaman kelak. Yang saya hormati penasehat, Dewan Penasehat Idir Jagat, Bapak Kiai Haji Tatang Rahmat. Alhamdulillah tadi sudah memaparkan tausiahnya kepada kita, dan juga ada Bapak Kiai Haji Amir, Pak Haji Toha, kesepuhan dari Banten, tentu Ketua Umum DPP Paguyuban Idir Jagat Buana Nusantara Bapak Herman Rahman, Pak Sekjen, serta Dewan Penasehat tadi ada Mbah Karma, serta yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mewakili ketua zona atau pengurus zona 18 kecamatan di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah tadi ada tambahan 8 zona lagi, dan insya Allah Banten tambah 6 zona dari Lebak, jadi total 32. Dalam waktu tempo yang singkat sekitar 5 bulan sudah terbentuk 32, itu sesuatu yang luar biasa. Ini bukan pekerjaan mudah, bukan pekerjaan yang gampang, yang enteng, tapi pekerjaan yang luar biasa, dan kita patut berapresiasi kepada Sekjen dan jajarannya yang sudah begitu gigih mengkonsolidasikan komponen unsur masyarakat untuk berhimpun di organisasi yang tercinta kita ini, yaitu Paguyuban Idir Jagat Buana Nusantara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sebetulnya kalau saya diamanahkan oleh MC untuk kemudian memberikan penjelasan terkait keorganisasian, sebetulnya ya nggak layak lah. Tadi Sekjen sudah begitu lugas menyampaikan kepada kita semua terkait dengan sejarah berdirinya Idir Jagat yang diawali 20 November 2022, terbentuk aliansi Idir Jagat yang kemudian bertransformasi, ya kan, sekarang menjadi Paguyuban Idir Jagat Buana Nusantara. Ini sejarah yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen ini memang tidak terlepas dari dinamika. Karena sesungguhnya manusia itu diciptakan kan berbeda-beda, ya Pak Kiai, ya kan, ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam, ada putih dan sebagainya gitu kan, dan semua harus ya berpasang-pasangan dan kemudian berinteraksi dengan baik begitu. Organisasi itu tidak hanya sekedar berkumpulnya orang dan berkerumun, tetapi yang paling penting organisasi itu bisa menjadi soft, barisan yang rapih, ya kan, yang rapih. Kalau saja hanya sekedar berkerumun tidak akan berdampak apa-apa, ya kan. Kalau Rasul menyampaikan itu ibarat buih, begitu kan, tidak ada manfaatnya dan tidak ada fungsinya. Tetapi kalau geraknya dihimpun, diikat dalam sebuah organisasi yang rapih, di mana itu ada aturan mainnya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, insya Allah visi misi itu akan tercapai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, organisasi itu kan wadah ya.
bisa kayak piring, gelas, itu wadah. Dan wadah itu yang netral. Ini nggak sensitif ya. Sekarang sudah nggak musimnya lagi ya. 1, 2, 3. 3 hal yang harus dimiliki. Yang pertama, dia harus memiliki fungsi leadership, ya kan, pemimpin kepemimpinan, karena itu adalah amanah dari Allah, ya kan, sebagai khalifah, ya kan. Tadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan 31 prasyaratnya itu sudah dijelaskan. Kemudian ada Quran surat Al-Ahzab ayat 72 itu juga menjelaskan terkait dengan khalifah itu. Ya. Yang kedua selain khalifah, yang kedua adalah kepada Rasul. Nah, saya sebetulnya tadi sudah diulas oleh Pak Sekjen juga. Kita juga akan membuat atau mendirikan yayasan. Kenapa yayasan itu tidak didirikan? Jika ada potensi atau peluang usaha yang tidak bisa kita ambil oleh PT, tidak bisa kita ambil oleh koperasi, maka kemudian yayasanlah yang maju. Contoh misalkan, ini ada dana nih dari pusat nih untuk kegiatan membangun pendidikan misalnya. Ketika sudah ada yayasannya yang juga bergerak di bidang pendidikan, kita majukan, ya kan? Bangga dong kalau kemudian Idris Jagat nanti punya sekolah TK, SD, SMP, SMK, bahkan perguruan tinggi, bangga dong. Amin. Ya kan? Karena bagi saya, bagi kita semua, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Pendidikan adalah pengurai untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karena apa? Dengan pendidikan, sumber daya manusia bisa ditingkatkan, ya kan, kemampuannya, skillnya dan sebagainya. Nah, memang betul tugas negara lah yang akan menyediakan pendidikan, ya kan. Tapi kan negara juga terbatas. Swasta boleh berpartisipasi, maka muncullah kemudian yayasan-yayasan yang mendirikan lembaga pendidikan. Nah, kita pun sebagai organisasi punya hak untuk itu gitu. Maka pentinglah kita mendirikan yayasan. Ya, satu diantaranya misalkan peluang pendidikan. Biasanya di banyak kementerian itu ada peluang untuk pelatihan-pelatihan untuk ibu-ibu, misalkan Sri Kandi, untuk kepemudaan. Nah, dengan yayasan bisa kita ajukan, bisa diajukan lah potensi itu ya, gitu kan. Untuk kemudian bisa kita manfaatkan, kita ambil hak, karena itu udah hak rakyat, hak kita semua. Kalau kita tidak ajukan walaupun hak kita, ya kita nggak dapat. Buat forum rapat kerja secara khusus, begitu kan? Yang kita bahas nanti, mana yang bisa kita eksekusi di tingkat pusat, mana yang kita bisa eksekusi di tingkat wilayah, daerah, dan bahkan ke zona-zona, ya kan? Jadi semua berjalan beriringan dengan standar acuan yang baku, yang jelas, yang sudah digariskan oleh DPP. Sehingga setiap zona atau setiap jenjang itu tidak jalan sendiri-sendiri. Ini hanya stimulan saja. Nanti insya Allah tim untuk misalkan divisi ekonomi dan bisnis juga sudah kita lengkapi. Mereka akan merancang program-programnya dan juga akan kita akan sampaikan, kita akan publikasikan ke Bapak Ibu semuanya sebagai potensi peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kita. Saya kira Pak Sekjen, Pak Ketum, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diantaranya PT, koperasi, dan satu lagi apa Pak? Yayasan. Oke ya, untuk kan memasuki kepada momen yang paling penting di antara silaturahmi ini. Kami ingin mengenal satu sama lain personal kepengurusan di lapangan. Terutama kami ucapkan selamat datang untuk para ketua zona yang mewakili wilayah masing-masing. Oh ya, aku lupa bro, thank you. Tim jurnalis Palapa yang sudah meliput kegiatan, thank you ya. Nanti linknya jangan lupa ya. Oke. Baik, akan dimulai angle dialog tanya jawab gantian saja. Jadi masing-masing setiap zona bisa memberikan masukan positif yang intinya untuk kemajuan kita bersama. Jangan lupa nanti memperkenalkan dirinya
dari kecamatan mana zona wilayahnya? Silakan Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alamin, Mawinastain, perkenalkan nama saya Komeng. Sebetulnya saya di sini termasuk pendatang di Taman Sari ini. Yang mendampingi saya, yang memperkenalkan saya di Taman Sari pertama menginjakan Taman Sari. Terima kasih Ketum sudah diarahkan saya di sini. Ketua Zona Taman Sari, sebagai Ketua Zona Taman Sari. Terima kasih atas Bapak Ketum kita, Bapak Herman, Abah Karma, Bapak Kamal juga. Yang terhormat Ketua Tim Khusus Hidrojagat Bang Baron. Luar biasa Bang Baron ini semangatnya. Yang terhormat Bendahara Hidrojagat Tua Solar. Yang terhormat Pak Haji Toha dan Kiai Haji Amir, selamat datang di Taman Sari Pak. Yang terhormat ada beberapa lembaga kemasyarakatan juga, ada jurnalis juga, dari TNI juga ada. Alhamdulillah sudah kumpul semua di sini. Terima kasih Bapak Ketum dan Pak Sekjen atas gagasannya untuk mempertemukan kita semua. Saya di sini hanya ingin bertanya kepada yang pertama Bapak Sekjen, kejadian tersebut tidak terulang di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya Hidrojagat yang disampaikan Bapak Sekjen ini bersih, cukup mulia. Semoga ke depan tetap konsisten. Dan saya juga sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Sekjen, bahwa di Hidrojagat ini kita sudah dibentuk PT, yayasan dan sebagainya. Jujur saja, buat saya pribadi sangat salut. Dalam hal ini tentunya saya berharap ke jajaran DPP pusat agar benar-benar mengelola PT tersebut ketika sudah berjalan. Saya tidak mau di sini, saya berharap tentunya hanya sebagian kecil yang akan menikmati itu. Ya, tentunya jujur, saya bergabung di paguyuban, niat dan pribadi saya adalah yang pertama, ingin mempersatukan semua lembaga dan keorganisasian dan seluruh lapisan masyarakat. Itu prioritas buat saya. Saya tidak ada maksud dan tujuan di sini. Yang jelas, saya ingin kembali komitmen dari awal bahwa paguyuban ini bentuk dan skupnya adalah mempersatukan seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten dan Banten. Terus kemudian saya juga ingin membahas masalah menggali sumber daya yang ada di wilayah ke Bapak Herlan ya Pak. Bapak, saya mau tanya sama Bapak, ketika potensi yang ada di wilayah ini, ketika ada potensi yang ada di wilayah sini, bentuknya pariwisata ataupun apapun, langkah apa saja yang harus dan akan dilakukan untuk mengarahkan kita ke sana? Karena begini Pak, contoh kecil di Taman Sari. Taman Sari ini memang ini gudangnya pariwisata ini tidak semudah apa yang kita tadikan, gitu kan? Nah, maksud saya gini. Karena di sini kan sudah semuanya pariwisata di sini sudah terorganisir semua. Mereka juga ya. Terus kemudian satu lagi saya terkait dengan yayasan dan PT, saya sih berharap lebih baik kita buktikan dulu di PT Pak. Nggak usah dulu ke yayasan gitu. Kalau memang mau memperdayakan anggota Hidrojagat dan seluruh potensi
gitu kan, sumber daya yang ada di wilayahnya. Kita minta petunjuknya dari DPP pusat yang memang sudah mungkin pasti gitu kan, di sini sudah ahlinya di sini gitu kan. Bagaimana cara melakukan menggali potensi-potensi tersebut. Contoh kecil misalkan dari Parung Panjang ataupun Cigudeg, di sana banyak galian pasir dan sebagainya. Langkah-langkah apa saja itu yang harus dilakukan? Itu yang pertama. Dan hasilnya mau seperti apa? Gitu kan. Dari hasil tersebut, dari hasil yang PT Ider Jagat miliki, gitu kan, kontribusinya untuk Ider Jagat ini diberikan kepada siapa? Itu. Dan untuk siapa? Siapa yang akan menikmatinya? Siapa yang akan bekerjanya di situ? Itu saja buat saya. Ya, mungkin seperti itu aja. Baik, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya kepada seluruh anggota yang tadinya memang aktif di aliansi tidak memberikan tekanan untuk bisa pindah haluan ke paguyuban Ider Jagat. Cuma harus istilahnya harus diketahui oleh rekan-rekan saudara-saudaraku bahwa kita pada awal tadi dikatakan 20 November tahun 2022. Saya pribadi berarti yang membentuk keluarga besar Ider Jagat. Tidak ada nama aliansi, belum ada nama paguyuban. Baru keluarga besar Ider Jagat. Yang tujuan kedepannya adalah paguyuban, bukan aliansi. Karena memang terjadi banyak kesalahpahaman atau tidak adanya istilahnya musyawarah yang baik antara kita pengurus dengan pengurus, akhirnya dan visi-visi tersebut tidak bisa direalisasikan oleh aliansi tersebut. Untuk itu saya pribadi sebagai pencetus Abah Dharma dan Waboin kembali bermusyawarah, alangkah baiknya kita kembalikan marwah Ider Jagat itu kepada paguyuban. Karena dari awal juga bukan aliansi, tetapi tidak sesuai dengan hasil musyawarah, orang segelintiran orang mengubah keluarga besar Ider Jagat itu menjadi sebuah aliansi. Padahal tujuan awal kita membentuk Ider Jagat itu adalah paguyuban, karena berbicaranya adalah keluarga besar Ider Jagat. Itu kan paguyuban, bukan ormas ataupun bukan organisasi kedaerahan ataupun bukan organisasi kemahasiswaan. Tapi berbicaranya itu adalah keluarga besar Ider Jagat Indonesia, berarti ya, keluarga besar Ider Jagat Indonesia. Itu yang kita bentuk awal. Namun itu tidak harus kita bicarakan karena itu mengansur ada unsur negatif ya, ada unsur itu yang tidak perlu kita ketahui, dan harus kita tahu aja bahwa hari ini saya membentuk dengan Bapak Haji Herman dan pendeklarasi yang dulu itu mengubah keluarga besar Ider Jagat itu menjadi paguyuban Ider Jagat Buana Nusantara, seperti itu. Bisa dipahami? Bagi organisasi yang luar yang memang secara legalitas berbeda dengan kita, tapi kenapa bisa masuk menjadi keanggotaan di paguyuban Ider Jagat? Karena tadi kita kembali kepada visi dan misi paguyuban Ider Jagat, yaitu menghimpun semua golongan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Gimana kira-kira? Menjaga ataupun mengembangkan paguyuban. Langkah-langkah tersebut itu kembali kepada komitmen kita ketika kita berbicara terhadap organisasi. Makanya setiap anggota pengurus itu harus tahu visi dan misi tadi. Apakah misi-misi Ider Jagat ulah sampai ini banyak terjadi di luar sana, memakai baju organisasi, pas ditanya kok membawa acara organisasinya apa? Tenyaho ngarana. Nah, Ider Jagat misalkan ditanya, kayu ini Ider Jagat naon visi-misi nah, tanya jangan sampai seperti itu. Ai baju dipakai ku urang,
ai hartina teu nyaho bejakeun, makanya pelajari. Saya sudah siapkan anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi paguyuban berjaga. Saya sudah siapkan, silakan itu pelajari. Setiap ketua jurnal itu wajib mempelajari anggaran dasar tersebut, karena ada di situ tertuang semuanya, visi misi, tujuan, fungsi, sistem, itu ada di anggaran dasar rumah tangga. Silakan dipelajari dan dipahami sehingga bisa menjadi penyambung lidah kami dari DPP. Itu adalah masing-masing dari mulai ketua DPW, provinsi, kabupaten ataupun zona. Seperti itu mungkin. Dan langkah tadi itu adalah tidak ada lain, adalah konsisten dalam mengambil kesimpulan dan kebijakan. Kalau ketua kami sudah tahu saya seperti apa saya. Kalau saya sudah A, pasti A, insya Allah. Dan dengan figur ketua umum, walaupun kecil tapi besar jiwanya, insya Allah Ider Jagat ke depan akan lebih berkembang dan akan lebih maju. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa berkenan, dan silakan kepada Kang Adnan untuk melanjut kepada pertanyaan ketiga. Iya. Potensi itu bicara apakah kita menciptakan sesuatu yang baru, atau kita mengambil alih atau mengelola yang sudah ada, atau mengembangkan yang sudah ada, begitu. Nah, mungkin hampir setiap zona atau kecamatan kita punya banyak potensi pariwisata misalnya. Tidak ada satu titik wilayah yang sudah tidak terkelola. Ya rata-rata sudah terkelola lah. Ya kan, dengan baik, mereka punya manajemennya, ada lembaga usahanya, usahanya dan sebagainya. Ya, bisa aja nanti kita membuat peluang celah usaha yang baru. Misalnya Bogor itu, kita bicara Bogor aja, belum Banten ya. Bogor itu insya Allah kaya. Potensi pariwisatanya di permukaannya, pertaniannya, di bawah tanahnya, permineral banyak sekali, ya kan? Itu tidak ada yang selengkap di Bogor, insya Allah. Sampai batu bara pun ada di Bogor. Mohon minyak pun ada di Bogor, begitu. Nah jadi insya Allah mungkin yang bisa, kita tidak ingin ngarau ke siku tentunya, kita ingin yang potensi yang bisa kita garap, yang bisa kita eksekusi sesuai kemampuan dan kapasitas kita, insya Allah kita eksekusi. Kalau tidak, ya banyak yang ahli tambang, ya kan, kontraktor tambang kita. Jadi saya kira itu ya jawaban dari anggota untuk anggota, insya Allah. Mohon maaf, di aliansi Ider Jagat berkali-kali datang pendirinya ke saya, sekjen, wakil bendahara, pengen ganti ketua. Ini saya kalau berbohong siapa saya datang pengen ganti ketua. Dan saya akan ceritalah ketua nggak mau kan, nggak boleh kan. Oke, siapa pendirinya yang tidak hadir? Mas Feby sama Mas Baro. Hadirkan pertemuan di saung belakang. Oke, ada saung depan, ada saung belakang. Dijelasin nggak? Pertemuan semua pendiri. Sok hoyong kumaha. Tapi di dalam Dewan Penasehat Harita. Mbak, coba. Pengen ganti ketua. Saya udah lobby lewat atur tuh. Ini ada orang pejabat, uangnya banyak, hebat, pengalamannya, ibadahnya bagus dan sebagainya. Coba lobby, mau nggak? Mau. Aki mau lapor, kata mau. Oke, kita pertemuan di kantor di sebuah dahar segala eta pendiri. Ujung-ujungnya ngerakeun adil lah, kira-kira gitu ya bahasa. Jadi receh, ya, kira-kira gitunya. Tapi Pak Cek Feby nggak boleh dibuka ini. Tapi percayalah, kalimat Feby harus percaya. Makanya pendiri-pendiri ini membentuk, alhamdulillah kita dipimpin oleh Bapak Ketum Pak Herman Rahman. Ujung lagi Rahman. Mudah-mudahan kita PT Yayasan ini itu mudah-mudahan untuk. Jadi jangan dipertanyakan lagi aliansi. Jangan dipertanyakan lagi. Yang dipertanyakan sama saya langkahnya agar tidak terulang. Baik. Nah, lalu beliau Buana Nusantara sepuh Dewan Penasehat hadir semua. Mangga, Saurabi mangga. Nah, tadi tersinggung dari anggota untuk mohon maaf tadi Kak Atuk nanya tuh Bogor ini berapa penghasilannya?
9 triliun Ki setahun. Luar biasa. Tadi udah dipaparkan. Yang penting kita bekerja aja, bekerja. Cuman menurut urang kudu nurut ka ketum. Ketum coba kieu kieu itulah yang sarua aja ketemu ulah. Itu dah masing-masing fitrah urang ti Allah Subhanahu wa taala. Ayo kieu. Termasuk tadi arwes-arwes yang Pak Toha, beliau ini pakar tambah, dan Allah alhamdulillah menganugerahkan. Ini mohon maaf depan orang beliau sangat diberikan ilmuwan oleh Allah tentang pertambangan, dan alhamdulillah sukses. Saya sukses kan terkena dijabarkan malah kuring nya asa kumaha buah atau wanita mere duit 30 juta ka kuring pernah mere duit 30 juta ki panen ki bener ki panen ki ya. Jadi lebih-lebih itu dulu ya. Nah tadi bercerita beliau punya tanah gagah hak milik di Nanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memberikan kesempatan buat saya. Yang saya hormati Ketua Umum Paguyuban Dirjagat Gunung Nusantara Bapak Haji Herman Rahman, kemudian Bapak Sekjen Bapak Febi, kemudian Dewan Pembina yang saat ini diwakili oleh Bu Haji Tengkuh dan rekan ya. Kemudian pada Bapak Penasehat serta Kasepuhan dari Banten Bapak Haji Toha yang saya hormati, serta rekan-rekan pengurusan DPP, termasuk rekan-rekan saya juga di zona masing-masing kecamatan yang saya hormati juga. Perkenalkan, nama saya Dadang Radiansyah. Kebetulan saya di divisi Humas di kepengurusan DPP. Terkait tadi pemaparan program kerja yang dibahas atau yang dipaparkan oleh oleh Bapak Sekjen dan Bapak Herlan ya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Pak ya. Alhamdulillah ya, di lembaga di Paguyuban kita ini sudah ada wadah yang tadi Pak Herlan sebutkan, ada lembaga yang berbentuk PT, kemudian yayasan, dan satu lagi adalah koperasi Pak ya. Tadi Pak Herlan sendiri belum memaparkan. Kalau untuk yayasan dan koperasi mungkin ruang lingkupnya sudah jelas Pak ya, seperti apa gitu ya. Tapi untuk PT ini saya pribadi juga belum tahu nih ruang lingkupnya yang mana nih, skopnya seperti apa Pak gitu. Maksudnya mungkin kalau bahasa kerennya mah masuk dalam ruang lingkup KBLI yang mana nih? Karena tadi sudah dipaparkan oleh Pak Herlan, kalau seandainya anggota punya potensi mungkin bisa memanfaatkan lembaga itu yang berbentuk PT dan sebagainya. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu ruang lingkupnya di PT itu di mana, kita juga nggak akan tahu gitu Pak, seperti itu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, saya mau bertanya pada Pak Herlan, sejauh mana kita di kepengurusan DPP ini melihat potensi anggota Pak ya? Seandainya memang ada potensi yang datang dari kepengurusan DPP nih Pak, yang tadi Pak Herlan bicarakan, jangan sampai nanti pengelolaan potensi itu dikelola oleh orang-orang yang tidak punya kapasitas, gitu seperti itu. Kalau untuk potensi di wilayah mungkin sudah jelas, kita pasti akan melibatkan zona wilayah seperti itu ya. Tapi seandainya potensi sudah datang dari DPP yang sifatnya umum gitu ya, itu pemetaannya seperti apa Pak untuk potensi masing-masing anggota? Saya berharap gini Pak, jangan sampai nanti seperti Kang Komeng bilang, hanya segelintir orang saja yang bisa memanfaatkan atau merasakan hasil dari potensi itu. Yang pertama, yang kedua, jangan sampai nanti pengelolaan potensi itu dikelola oleh orang yang tidak punya kapasitas. Seperti itu. Makanya kepengurusan DPP itu mesti jelas, mesti ini Pak ya, mesti bisa melihat gitu sejauh mana kapasitas anggota yang bisa mengelola itu Pak, seperti itu. Ya. Tadi saya berharap juga yang ketiga, ini masing-masing pengurus DPP saya pribadi belum pernah kenal ya Pak, baru sebagian orang gitu ya. Karena di sini agendanya adalah silaturahmi ya. Saya juga berharap nanti masing-masing pengurus DPP juga bisa memperkenalkan diri Pak, seperti itu. Ya. Terus yang kedua, mohon maaf Pak Sekjen, sedikit tambahan dari pertanyaan Kang Komeng ya. Saya pikir kalau misalkan untuk
Mohon maaf, saya ulas lagi masalah tadi aliansi ya. Seperti yang Pak Sekjen bilang, kalau hanya sekedar komitmen dan konsistensi mungkin sudah pasti itu Pak ya, Pak Sekjen ya. Tapi yang saya berharap di sini adalah komunikasi yang intens mungkin Pak ya, Pak Sekjen ya. Artinya jangan sampai nanti semua anggota ataupun pengurus akan ada misinformasi ataupun ada miskomunikasi seperti itu. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di DPP dan pertanyaan tadi mengingatkan kembali terhadap aliansi. Saya jawab kembali untuk aliansi, makanya saya di awal pembukaan itu bercerita antara aliansi dan paguyuban itu sudah jelas berbeda legalitas untuk hari ini. Jadi sudah jangan ditanyakan lagi aliansi mana, paguyuban mana. Berarti yang memakai atribut hari ini seperti ini, berarti itulah paguyuban Iderjagat Buana Nusantara. Seperti itu. Paguyuban Iderjagat Buana Nusantara yang dilegalitaskan pada tanggal 3 November tahun 2023. Itu bisa dipahami? Ya, terima kasih. Ya, tetap kita sebagai manusia wajibnya harus, kalaupun terjadi miskomunikasi, mengedepankan musyawarah mufakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan kita tetap bersinergi dengan pemerintah, TNI dan Polri. Tetap junjung banyak atas beberapa pertanyaan, sangat-sangat luar biasa. Saya berterima kasih banyak. Lanjut, 2 acara lagi. Acara berikutnya adalah pembacaan doa. Semoga dengan kita berkumpul bersilaturahmi ini Allah memberikan keberkahan, kesejahteraan, keselamatan, kesehatan untuk kita semua. Panjang umur, berkah semuanya. Wabil khusus kita doakan ketua, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan limpahan rezekinya yang tiada henti, agar bisa menghidupi saudara-saudaranya yang lain. Dan saya yakinkan itu, kita punya ketua ini sangat-sangat luar biasa. Saya lalu ini kapasitasnya yang bicara gitu, bukan hanya omong doang. Kan nyumunkeun gitu anak. Oh, Haji, Pak Haji Amir, apunten abdi tadi salah kita hampurannya gitu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teristimewa yang saya banggakan, saya hormat Dewan Pembina, Ibu Pembina, mohon maaf ya, maklum kurang lemur banyak hampura para rekan-rekan saya. Mungkin saya ada 2 poin. Pertama, saya mewakili keluarga besar dari Paguyuban Iderjagat dari Banten, karena ketua lagi udur minta doana, betul lagi diimpus, ketua kareknya dipimpin kamari kemis karek diangkat jadi ketua umum DPD Banten atau lebah aina teh sawan Pak, gara diangkat hardina jadi ketua aina teh sawan lagi diimpus dah eta maklumenya banyak ketuana gagal, orang Serang dijadikan ketua ku kamita. Alhamdulillah doana sadaya wadah supaya sehat walafiat. Aina sekjen menuju di perjalanan, maklum macetnya di Banten kadi, maklum di perjalanan sareng pawaka wakil ketua. Anu biasa paling depan kadi wakil bendahara Abang Jaja sareng Bapak Pendina Abah Haji Toha, kasepuhan kami itu pembina kami Abah Haji Toha ke gedung Mardam kami. Nah, pilih kami keluarga besar Paguyuban Iderjagat kamaritos dicetuskeun pimpinan baru, pengurus baru, karena Paguyuban Iderjagat anu tadi asalna aliansi itu tidak dibicarakan lagi. Sekarang udah masuk ke Paguyuban Iderjagat nuansa apa? Buana nusa ku panjang-panjang teh sing aran teh Gararati. Nah, eta kitu nya. Jadi masalah apa artinya sebuah nama, yang penting kita kompak semuanya. Anu salajengna mengenalkan diri abdi teh, poin pertama adalah di DPD Kabupaten Lebak adalah termasuk kepengurusan penasehat pembina kami Abah Haji Toha. Alhamdulillah kami udah kompak mengikuti aliran jalur ke Paguyuban, tos positif geus akurat, apapun minta bimbingan dan binaannya, minta ADART-nya dan semuanya mengikuti apa yang diinstruksikan dari sini, kami siap mengikuti. Yang penting kami bisa bersatu, bisa bersahaja, yang penting kami bisa kompak, bisa kerja, walaupun ekonomi kami di Banten dibanding dengan Bogor jauh kemana-mana, tapi yang penting kami bisa ikut. Orang Bogor
paguyuban orang Bogor bisa makan, banyak kami orang DPD Banten tidak bisa makan. Ya, itu mungkin harapannya seperti itu. Jadi tolonglah kami jangan dianaktirikan, Bapak ya. Kalau di sini lihat di sekret, lihat Pak Botak lagi, Pak Botak kayak Abah Ojek, makan kambing lagi. Kami cuma lihat aja di grup. Bayangkan separuh nggak masalah. Tolong ya Bapak, ngerti beneran. Ini Pak Imam ngobrolnya ibunya. Paham bener ya kami hayang gitu. Dari DPD mendeklarasikan seperti gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi artinya kami teh butuh kebersamaan. Mau. Paham? Bener kali paham? Akhirnya keplok atau ya gimana sih? Nah, itu masalahnya. Jadi walaupun unek-unek kurang terlalu jauh bahasa Indonesia garantinya, udah bahasa Sunda aja, yang penting kita kompak, bersahaja, bersatu untuk kedepannya jangan kita saling pecorokokon. Nyocor-kokon. Ayo, untuk presiden alhamdulillah dukungan Bapak Ketua Umum kita menang Bapak Prabowo. Mau apa lagi? Perobohan mata itu kan cocok Bu ya. Mulai saya supaya kita kerja semangat perut kenyang, itulah masalah. Betul. Kalau presiden kita, bupati kita tinggal makan, mau apa kita, ayo gampang. Jangan kita Banten, mohon dimaklum orang Banten itu orang kasar, tapi insya Allah keluarga besar paguyuban dari Bogor, walaupun artinya seseorang dua orang, walaupun sebogor ke sana ke Banten, insya Allah kami nggak bakalan ngasih apa-apa karena terlalu banyak masalahnya gitu. Terjadi pilkada ketika berjagat poga bupati boro-boro tadi anu bahasana PT anu dikelola pan Bogor menus kaya raya bener ai kurang boga bupati mah minimal boga TU TU cenah urusana peta atau 50% itu yang realistis itu benar. Real itu real. Kayak kurang cacahan nusuk karena butuh kecepatan, supaya karena butuh cepat sembuh. Bener. Kelila prosesnya. Subhanallah luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Bapak Sekjen, dengerin kan walaupun orang Banten mampu menembuskan langkah seperti itu, asalkan gitu oke. Siap. Dilanjut alhamdulillah pembina luar biasa memberikan kumaran di Kabupaten Bogor mah di Banten mah atuh geus masuk ngarannya. Apal meureunnya kitu warnana tapi sakti jawara eta lho banyak gitu. Insyaallah luar biasa. Itulah harapan-harapan kami insyaallah dengan hadirnya Paguyuban Ider Jagat atau mencari langkah kebersamaan dengan Paguyuban Ider Jagat yang ada di pusat, mengikuti apa yang diinstruksikan. Yang penting ulah ngarepot kami urang Banten kudu ngamaklumnya. Ieu poe ayeuna kudu datang jam ayeuna wayahna ngamaklumnya hingga kalantan wilayah macet sakitu mungkin di antawisna perwakilan di Kabupaten Lebak. Yang penting satu kata atau dua kata dari kami untuk kebersamaan, kebersahajaan. Ayo kita seringan sama dijingjing, berat sama dipikul, berat ayo kita sama-sama dijingjing, insyaallah. Ayo ya insyaallah. Subhanallah. Untuk yang kedua, poin yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijuni kawam dengan nikaya para masjidil yang dibacakan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min sabiha karamatan dohiratan bi syafati sayyidil mursalin wa tarzuqna bi amwalan katsiran bi mu'jizatin nabiyyin wa tukrimana biha wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma ij'alna had wa tafakkur wa tafarqana maksuma. Ya Allah, jadikan syafaatmu ya Allah. Tolonglah keluarga besar Paguyuban Ider. Ya Allah, dikasih keistiqomahan ya Allah.
Ya Allah, semoga sehat walafiat ya Allah bisa membimbing kami semuanya, bisa membina kami dayatini amuhayyikabi majidah ya Allah ya Rabbana ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak salah satu peserta dari giat hari ini, yakni Paguyuban Ider Jagat Buana Nusantara. Apa kesan dan pesannya dengan kegiatan hari ini? Kesan saya, alhamdulillah sangat menarik ya, buat Paguyuban Ider Jagat Nusantara, sangat bagus dan sangat popularitas untuk sekarang ya. Terima kasih. Harapan ke depan terkait dengan hari ini seperti apa? Harapan saya untuk kedepannya agar lebih maju lagi dan lebih baik. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Selamat sore Kang Komeng. Selamat sore. Izin bertanya Komeng terkait dengan pernyataan tadi yang disampaikan terkait dengan kepengurusan Ider Jagat Buana Nusantara seperti apa? Memang dari segi kepengurusan saya rasa cukup baik, tapi memang ada beberapa tinggal sedikit lagi yang harus kita perbaiki. Tapi masih itu udah sangat mencukupi, gitu kan, sesuai dengan skillnya masing-masing di semua divisi dan semua jajaran kepengurusan. Terakhir Kang Komeng, harapan ke depan terusus bagi anggota pun pengurus Ider Jagat Buana Nusantara. Harapan saya ke depan ya tentunya sesuai dengan tema dari paguyuban tersebut ya, mempersatukan. Semoga ke depan Ider Jagat juga semakin solid untuk mempersatukan, semakin konsisten dengan visi dan misinya, semakin besar dan semakin dicintai oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Salam semangat buat teman-teman semua. Siap. Pertanyaannya seperti apa, dan saya mengucapkan terima kasih buat rekan saya, sahabat saya dari media Palapa yang berkenan bisa hadir pada pertemuan hari ini. Dan pertemuan ini mempunyai agenda yang pertama, menggalang silaturahmi antar keanggotaan, terus penggalangan beberapa ketua zonasi wilayah, dan yang lebih terpenting adalah marhaban ya marhaban. Selamat datang bulan suci penuh keberkahan. Semoga kita dengan menyambut ibadah bulan puasa, datangnya bulan suci menambah keberkahan, keselamatan, kesehatan bagi kita semua. Saya rasa itu aja, Mas. Mau tanya Pak, terkait dengan giat hari ini adalah silaturahim sekaligus rapat kerja pengurus pusat. Nah, ada berapa kepesertaan dari masing-masing wilayah yang datang pada hari ini? Hari ini alhamdulillah cukup banyak dan antusias, kurang lebih sekitar 36 wilayah yang hadir. Itu yang pertama, termasuk Kabupaten Bogor dan wilayah Banten hadir. Tadi kita saksikan bersama. Yang kedua, antusias beliau-beliau ini untuk mengikuti prosesi acara sangat-sangat baik, sangat-sangat interaktif, terutama karena mereka dominan. Mereka mempunyai sebuah keyakinan bahwa Paguyuban Ider Jagat insya Allah ke depan bisa menjadi besar. Ider Jagat bisa mengakomodir dan bisa menambah peluangnya pintu-pintu usaha. Dan senantiasa kita bersinergi dengan pemerintah, TNI, dan Polri. Peran penting kegiatan hari ini seperti apa? Silaturahmi. Kita menggalang kekuatan silaturahmi, karena dengan silaturahmi kita akan menjadi besar. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terakhir Pak, pertanyaan harapan dengan kegiatan pada hari ini seperti apa ke depannya? Harapan kita ke depan mudah-mudahan apa yang menjadikan tadi wacana dalam sebuah diskusi tadi bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kita yang pertama. Kita bergerak dalam leading sektoral usaha secara profesional, akuntabel, profesional, terbuka gitu. Hingga akhirnya bisa dirasakan oleh para anggotanya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak. Sekali lagi kami dari tim Palapa TV mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara hari ini, silaturahim sekaligus rapat pengurus program kerja pemerintah pusat. Siap, selamat dan sukses. Terima kasih ya, terima kasih. Lebih 140 orang ya
140 orang, itu terdiri dari berbagai pengurus zona, pengurus kecamatan, pengurus daerah, ataupun pengurus provinsi. Dan yang hadir alhamdulillah bukan hanya dari Kabupaten Bogor, ini dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Bekasi, Sukabumi. Alhamdulillah dari luar daerah pun hadir, sekaligus mungkin mereka bersilaturahmi ke Bapak Ketua Umum kita, yaitu Bapak Haji Herman Rahman. Ya, terakhir Bapak, harapan dengan kegiatan hari ini yang dilakukan oleh keluarga besar Idir Jagat Buana Nusantara kedepannya seperti apa, Pak? Oke, untuk harapan kami dari kegiatan ini mudah-mudahan ini baik ya, baik untuk rangsangan para pengurus zona, pengurus DPP, baik pengurus kabupaten, itu alhamdulillah mudah-mudahan untuk kedepannya kita sebagai Dewan Pengurus Pusat juga mempunyai program andalan nanti ya, program andalan seperti pengalihan potensi ataupun hal-hal yang lain yang berakibat positif untuk kepentingan organisasi. Baik, terima kasih Bapak. Sekali lagi kami dari Palapa News TV mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya acara hari ini. Selamat, sukses selalu. Terima kasih sudah mengakses kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemberitaan yang baik untuk organisasi kita dan untuk organisasi Palapa News. Mudah-mudahan media ini terus berkembang dan terus maju dan serta dibutuhkan oleh masyarakat yang lebih besar, lebih banyak. Baik, amin. Terima kasih. Amin, amin, amin. Baik pemirsa Palapa TV, demikianlah rangkaian kegiatan kita kali ini pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 bertepat di kediaman Rumah Ketua Umum Paguyuban Idir Jagat Buana Nusantara yang berlokasi di Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, dalam rangka kegiatan silaturahim sekaligus penyusunan program kerja pengurus pusat Idir Jagat Buana. Semoga rangkaian kegiatan kita kali ini yang dilakukan oleh Paguyuban Idir Jagat Buana Nusantara dapat memompa semangat dan motivasi untuk berkembang lebih baik. Jarman beserta tim Palapa TV mengabarkan langsung dari lokasi